dari program studi misiologi Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ekoteologi, yaitu mengenai fashion yang diampu oleh Bu dosen Merlin Brenda Lumintang MTH. Teman-teman, pernahkah kita menyadari bahwa ternyata apa yang kita pakai setiap hari, baik itu baju, celana, ternyata dapat membahayakan lingkungan jika diproduksi secara besar-besaran dan melalui proses produksi yang tidak ramah lingkungan. Mengikuti tren-tren yang sedang berkembang tidak selamanya membawa dampak yang baik dalam kehidupan manusia, bahkan kadangkala membawa dampak yang tidak baik bagi lingkungan sekitar kita. Fenomena fast fashion menjadi salah satu contoh dari bagaimana manusia yang terlalu bersikap konsumtif dan berusaha untuk selalu tampil sempurna dengan mengikuti tren yang ada. Nah, fast fashion adalah model bisnis pakaian yang memproduksi pakaian dengan cepat, dengan murah, dan mengikuti tren terbaru. Namun, tanpa kita sadari bahwa ketika kita mengikuti perkembangan yang ada, hal yang kelihatannya sepele ternyata membawa dampak yang sangat. Kemajuan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap permintaan manusia untuk memenuhi mode yang sedang berkembang. Permintaan pemenuhan industri mode tersebut ternyata memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Proses produksi oleh industri-industri atau proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telah menyumbang setidaknya sekitar 10% emisi karbon yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Perkembangan fast fashion juga berdampak kepada banyaknya emisi gas rumah kaca. Selain itu, perkembangan fast fashion juga dapat mempengaruhi kebersihan air. Hampir 20% limbah global yang ada dihasilkan oleh proses pewarnaan dalam proses produksi. Jadi, ketika dalam proses produksi untuk memproduksi pakaian, ketika limbahnya tidak diolah kemudian dibuang ke aliran air, itu dapat mempengaruhi kebersihan air. Dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh fast fashion, kita dapat melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan manusia rela untuk mengorbankan segala sesuatu yang ada di alam ini. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, saya ingin kita berefleksi bahwa bagaimana dalam kehidupan kita tidak sebenarnya terhadap alam. Alam yang diciptakan Tuhan ini bukan untuk memuas kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi kebutuhan hedon manusia, bukan untuk menunjang gaya hidup manusia yang konsumtif. Manusia sebagai makhluk berakal budi yang telah dikaruniai akal dan pikiran oleh Tuhan seharusnya mampu untuk membawa segala ciptaan ini kembali kepada hakikat ciptaannya, yaitu demi kemuliaan. Mengapa saya mengatakan bahwa orang Kristen juga turut dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak memelihara alam semesta? Salah satu contohnya yaitu ketika bulan Desember atau bulan Natal. Setiap orang Kristen sudah seperti menjadi tradisi di mana setiap orang Kristen akan membeli setidaknya satu pakaian. Nah, dari penjelasan fast fashion tadi, kita dapat melihat bahwa satu pakaian yang diproduksi itu ketika limbahnya tidak dikelola dengan baik dapat merusak udara, dapat merusak kebersihan air. Nah, jika setiap tahunnya orang Kristen membeli pakaian, maka itu akan turut dalam menyumbang limbah dan merusak lingkungan. Orang Kristen sebagai orang-orang yang diutus ke dalam dunia ini untuk menghadirkan kerajaan Allah seharusnya juga mampu untuk menghadirkan kerajaan bagi alam semesta, yaitu dengan turut serta dalam pemeliharaan alam semesta. Namun pada praktiknya, orang Kristen juga turut dalam merusak alam semesta. Itu kita sebagai satu Kristus di tengah dunia ini seharusnya menjadi contoh bagi banyak orang untuk turut menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari dalam kehidupan ini kita menjaga alam semesta yang Tuhan telah karuniakan, alam
alam semesta yang telah Tuhan ciptakan bukan untuk pemenuhan kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi keinginan kita sebagai manusia, namun kita mengembalikan segala ciptaan ini untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Mari teman-teman semua, melalui penjelasan first vision yang telah saya jelaskan, mari kita melakukan tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan nyata untuk turut menjaga lingkungan atau turut menjaga alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih.